Swastiastu. Om Swastiastu. Dane jero gede landang istri, dalam para pemangku landang istri sadebakan wong yang ditiang, para pengelincer yang hadir yang kami hormati, Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia. Puja rayu bahagia kita haturkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Raja Adalah Langit, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kita masih bisa berkesempatan hadir di Utamul Mandane Pura Kita Maha. Ini perlu kita syukuri. Karena sesungguhnya pada saat kita mendengar ada orang meninggal, pada saat itu sesungguhnya kita nunggu antrean. Dan antreannya belum sampai ke kita. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki karma-karma kita. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang Dharma Wacana terkait dengan benarkah Dharma sudah menang. Karena dalam kurun waktu perayaan Hari Suci Galungan dan Kuningan ini pasti orang semua mengatakan kemenangan Dharma melawan adharma. Pertanyaannya, apa benar Dharma itu menang? Tentu yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Dharma itu sangat luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah mengetahui makna Dharma itu. Tapi sekedar mengingatkan bahwa di dalam sarasa muscaya Dharma itu penting. Apa nikang Dharma ngarani ketuning marga ring swarga itu adi kadining parahuan panyageun dan tasing-tasing. Artinya adalah bahwa Dharma itu sesungguhnya adalah jembatan menuju surga atau swarga. Seperti halnya perahu yang dipergunakan oleh para pedagang menyeberangi lautan untuk membawa dagangannya. Berbicara swarga, berbicara surga, dalam terminologi Hindu tentu ini adalah sebuah terminal. Ada surga dan neraka. Tapi sesungguhnya kalau kita berbicara masalah tempat, berarti surga itu adalah tempat setelah kematian. Tetapi kalau kita berbicara tentang keadaan, kondisi dan sebagainya, surga itu adalah berasal dari kata swar dan ga. Swar artinya cahaya, ga artinya pergi. Berarti kita pergi menuju cahaya. Kalau kehidupan kita setiap hari bercahaya, bahagia dan sebagainya, itulah surga. Tapi kalau setiap hari kita gelap rasanya, pusing rasanya, belum tanggal 1 hutang sudah ditagih. Belum tanggal 3 listrik habis pulsa dan sebagainya. Syukur-syukur sebelum tanggal 3 uangnya sudah ada. Tapi terkadang kita menghadapi pada saat-saat tertentu, pada momen-momen tertentu, kita butuh uangnya tidak ada. Astungkare juga, tetangga masih bisa memberikan pinjaman. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia, sesungguhnya apakah kebenaran Dharma itu menang atau tidak? Tentu kita yang tahu. Paling tidak dalam rangkaian Hari Suci Galungan dan Kuningan, yang paling sibuk itu adalah ibu-ibu. Menjahitan paling tidak 3-4 hari sebelumnya sudah mulai. Syukur-syukur kalau ibunya tidak ngomel, berarti dharmanya menang. Tapi jahitannya selesai, ngomelnya selesai juga, banyak juga, masih 50-50. Ada yang berat, ngomelnya keras, bantennya nggak selesai. Berarti dharmanya belum menang.
Kira-kira begitu. Kenapa dharma ini penting? Karena dalam ajaran agama itu disebutkan dharma rasati, dharma raksita. Barang siapa yang melaksanakan dharma, maka dharma itulah yang akan menyelamatkan dirinya. Dalam hidup sesungguhnya, gak ada terserah Sang Hyang Widi Wasyur, gak ada. Karma kita lah yang menentukan kita. Semakin kita sering berbuat jahat, maka mati langsung masuk surga. 99% Anda berbuat jahat, mati masuk surga. Gitu nasibnya Duryodhana. Setelah Duryodhana mati, masuk surga. Yudhistira mati, masuk neraka. Salah, ya betul. Kenapa begitu? 99% perbuatan jahat berarti ada 1% perbuatan baik. Nikmati 1%-nya, masuk ke surga. Setelah itu ditendang. Kan dicatat tuh. Made Adnyana selama hidup, kata Sang Suratma, apa yang Anda lakukan? Oh ini semuanya. Oh, persentase perbuatan baik Anda hanya 1%. Ngiring-ngiring ke surga gitu. Dikasihnya ke surga. Nikmati dulu 1%. Setelah itu penjaga surga, 1%-nya kontraknya sudah habis. Gue tendang lo, dor. Ditendangnya ke neraka. Nikmati 99%. Setelah 90% atau belum 99%, Ida Betara Maha Pengasih. Sang Hyang Widi Maha Pengasih. Di pedalam di neraka membor-bor diri. Itu jadi apa? Made kebang kesempatan lahir ke dunia untuk memperbaiki karma. Maka pada saat itu, karena 99% perbuatan jahat saya, maka saya akan lahir barangkali menjadi binatang. Maka kalaupun menjadi manusia, saya akan lahir paling tidak madesu, masa depan suram, len bejelek, belum, miskin gue. Itu kelahiran dari neraka. Yen kelahiran dari surga, bagus, sugih, dua, mekejang lah. Tapi siapakah yang mau ke surga, siapa mau ke neraka? Sebentar dulu. Kita semua punya kontrak masing-masing. Cara sederhana kita melaksanakan dharma itu adalah melalui tata laku persembahyangan kita. Kadang-kadang kita yen pemangku ini mengeluh, jero mangku, jero gede, atau siapapun ngadep lama sekali. Kita udah ribut, lama bener mangkunya ini apa sih mantranya? Udah siang lagi panas lagi. Sesungguhnya kita hadir di sini adalah pertama bermeditasi. Barangkali ada yang beli baju baru. Barangkali ada yang beli sandal baru. Nanti Kuningan saya ke pura. Dari rumah pikirannya sudah ke pura mau sembahyang. Para penglingsir kita membuat bagaimana mandala pura ini. Ada utama mandala, ada madya, ada nista. Di depan ada candi bentang. Pikiran kita terbelah. Ke pura sih. Sementara timpale WA. Lakar main gaple bensep. Ini yang maturan jero gede ini muput bisa mengeluh. Kepurusing. Bagi yang tegak dia akan kepura. Masuk sampai di Madya Mandala. Ketemu Gelongkori, ada relief Puma. Di sanalah yang menyucikan kita. Kalau sudah di dalam, konsentrasinya penuh. Nyak singlah bahas di Jumah. Nyak matuane ngomel, nyak kurnane ngomel, nyak panai ngomel. Gak usah dipikirin dulu. Kita 2 jam saja. Tenang. Kita benar-benar menyerahkan. Setelah itu, sampai di Utama Mandala. Apa yang harus kita lakukan? Kita duduk dengan tenang.
Bagi yang laki-laki mau sikap Padmasana, mau sikap Silasana, mau sikap Sukhasana, monggo. Sikap Padmasana berarti telapak kaki kanan berada di atas paha kaki kiri, demikian juga sebaliknya. Kalau sikap Silasana berarti kaki kanan di atas kaki kiri. Kalau sikap Sukhasana berarti bersilang. Keken jeluwong nih gitu. Karena Sukhasana. Yang penting tenang. Bagi yang perempuan adalah sikap Vajrasana atau Sukhasana. Setelah itu apa? Kita duduk dengan tenang dan sebagainya. Pembersihan diri. Om Sudah Mam Swaha. Ya Tuhan, bersihkanlah badan hamba. Om Adi Sudah Mam. Sudah Mam Swaha. Sudah artinya pembersihan, Mam adalah diri kita. Bersihkanlah hati hamba, rohaniat. Setelah itu sembahyang. Para penglingsir kita dulu sudah menetapkan, memberikan fondasi kepada kita. Misalnya pada saat orang menghidup, Purwakaning, ngarip bom. Hidung ini sesungguhnya mengajak kita bagaimana pikiran kita membayangkan di masa lalu bahwa pada saat penciptaan itu diciptakanlah tumbuh-tumbuhan yang berbunga, ning warna ukir di dalam hutan dan di gunung. Saya sebenarnya kalau menghidup bagus, suara saya bagus, tapi lebih bagus katanya nggak hidup, karena pendengarannya nggak bagus. Nah, sesungguhnya dalam Purwakaning ini kita mengajak pada jam dulu, pada saat penciptaan diciptakanlah tumbuh-tumbuhan yang berbunga di hutan dan di gunung. Ning warna ukir, kahadang labuh kartike. Tibalah saatnya bulan keempat, yaitu bulan Oktober dan November, antara Oktober dan November. Pada saat itu bunga-bunga mulai berkembang, harum semerbak, menghiasi hutan dan gunung, menjuntai di lereng-lereng. Ini yang harus dimasukkan ke dalam pikiran kita sehingga kita bisa khusyuk dan sebagainya. Habis itu yang sederhana, ide ratu. Ide ratu saking luhur kaula nun naslugrani. Pada saat ada orang menghidup, saat itu kalau bawa kita pikiran ini adalah ide ratu saking luhur. Wahai para dewa, wahai ide sang yang widiwasa yang berstana di kahyangan, kaula nunas ugran, hamba memohon permakluman kepadamu. Mangde sampun tinjak tanro, agar kami tidak salah. Tanweruh, tanweruh, anak kebodohan hamba. Dan seterusnya itu adalah bagaimana kita pada saat persembahyang kita benar-benar mengaturkan bakti kita, baik yang membawa sesajen ataupun tidak membawa sesajen. Yang tidak membawa sesajen bisa mengaturkan dirinya, yaknya angga, bahwa badan ini adalah perwujudan bakti. Karena pada akhirnya kita sesungguhnya akan memohon kepada Hyang Widi bagaimana proses itu berhasil atau tidak tergantung diri kita. Bapak Ibu membawa banten, kalau boleh saya saran, Dani Jero Gede sudah mengaturkan, tetapi dalam hati kita juga perlu menyampaikan. Ini ibaratnya Bapak Ibu menerima tamu, Bapak Ibu punya orang yang disuruh berbicara, kita suruh bicara, yang mewakili kita.
Biasanya kamu sudah hadir, juru bicara yang berbicara. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami. Karena ini sudah waktu, dipersilakan untuk menikmati hidangan ala kadarnya. Ini juru bicara, pas tamunya datang. Bapak, saya duduk berdiri begini, Bapak lewat, saya nggak ngomong. Silakan Pak, enggak. Kan saya sudah pakai juru bicara. Apa yang terjadi? Pasti mangkel. Kadin kaliu atau gini nasi, sepek tuan rumah ini. Begitu juga kita pada saat ke pura, bawa sesajen atau tidak. Kalau yang bawa sesajen misalnya, ratu bedade, akidik wantah carang asepit sari, sari presiden orang titiang, nedang ratu bedade, abu disari. Ya Tuhan, tidak banyak yang kami persembahkan, hanya sedikit. Mohon kepadamu dapat menikmati apa yang kami persembahkan. Di samping jeruk gede yang bungkasan. Saya kira demikian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat Hari Raya Kuningan, Hari Suci Kuningan. Semoga kita selalu diberikan keheningan pikiran. Segala sesuatu yang kita lakukan bisa ning suci nirmala. Semua cita-cita bisa tercapai dan sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri dengan para Masanti. Om Santi, 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 Om Sahid.